Kebanyakan pembeli atau orang yang akan berkurban tidak tahu syarat ini, sehingga apa yang terjadi? Mudah dibohongi oleh si penjual kurban. Ya kalau yang penjual kurbannya ngerti Pak, insya Allah aman. Tapi kalau nggak ngerti, atau dia ngerti tapi biar laku dagangannya, ya maka dia melakukan manipulasi terhadap hewan kurban sehingga sebagian syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ya. Nah, itulah yang saya maksud dosa besar bagi pedagang hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Hari ini adalah hari Jumat, malam Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriyahnya kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu? Sudah masuk tanggal 6 Zulhijjah. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Kira-kira Tarwiyah dan Arafah hari apa? Hari Senin dan hari Selasa. Kemudian pada hari Rabunya kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan di 10 awal bulan Zulhijjah ini kita bisa memaksimalkan amal-amal soleh kita. Karena kata Nabi dalam Sahih Bukhari, tidak ada amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang dilakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi dari tanggal 1 kemarin sampai nanti tanggal 10 itu adalah amalan yang paling disukai oleh Allah. Makanya yuk kita maksimalkan, kita totalitas dalam beramal soleh dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Judul kajian pada kesempatan kali ini adalah dosa besar pedagang hewan kurban. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Judul kajian pada kesempatan kali ini adalah dosa besar pedagang hewan kurban. Di sini ada nggak yang dagang hewan kurban? Siap-siap ya dengar pembahasannya. Kitab yang akan saya baca adalah kitab Az-Zawajir Aniktirofil Kabair, kitab yang secara khusus membahas tentang dosa-dosa besar. Pengarangnya adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar ini ada dua, ada Ibnu Hajar Al-Haytami dan ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani kitabnya yang biasa kita kaji setiap bulan, kitab hadis Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Itu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sekarang kitab yang akan kita baca adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Sama-sama Ibnu Hajar tapi beda ujungnya. Judulnya Az-Zawajir Aniktirofil Kabair, yang membahas 400
67 dosa besar. Banyak banget dosa besar ya Bapak Ibu. Ada berapa jumlahnya? 467. Kalau Imam Qurtubi di dalam kitabnya Al-Kabair hanya membahas 76 dosa besar. Tapi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menghitung jumlah dosa besar sampai-sampai berjumlah 467. Nah, salah satu dosa besar yang akan kita bahas yang ada di dalam kitab beliau adalah dosa besar pedagang hewan kurban. Saya bacakan kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, al-kabiratus sabi'atu wassamanuna ba'dal mi'ati. Dosa besar yang ke 187. Apa dosanya? Aklul mali bil buyu'atil fasidah wasairi wujuhil aksabil muharramah, yaitu menerima uang dari hasil akad jual beli yang tidak sah. Kenapa akad jual belinya tidak sah? Karena ada sebab. Karena mungkin di sana ada manipulasi barang. Seharusnya hewan kurban yang boleh dijadikan adalah domba atau sapi yang sudah berusia 2 tahun, tapi si pedagang ini menjual sapi yang baru berusia 1,5 tahun. Kemudian dia mengatakan kepada pembeli bahwa sapi ini sudah 2 tahun. Kira-kira ini penipuan atau bukan? Penipuan. Salah satu syarat sahnya seekor sapi dijadikan hewan kurban adalah sapi sudah berusia 2 tahun. Tapi si pedagang kurban malah menjual sapi yang masih di bawah umur. Ini pernah kejadian Pak di saya. Ada tetangga saya pesen sapi. Ketika datang, untung ini 1 hari sebelum hari H. Sapinya masih berusia 1,5 tahun atau kurang dari 2 tahun, entah itu 1 tahun 10 bulan, intinya kurang dari 2 tahun. Kemudian si pemilik sapi bilang, Pak Ustadz ini kurang sedikit lagi dari umur 2 tahun, boleh nggak? Nggak boleh. Saya bilang kontak lagi pedagang kurbannya, minta ganti dengan sapi yang sudah berusia 2 tahun. Nah, saya yakin di tempat-tempat lain pun fenomena ini sering terjadi, Pak. Ya, karena mungkin si pembelinya tidak tahu syarat hewan yang boleh dikurbankan. Kan kalau kambing domba syaratnya itu adalah sudah berumur 1 tahun atau belum berumur 1 tahun tapi salah satu giginya sudah ada yang ompong, yang tanggal. Kemudian selain kambing domba syaratnya adalah usia 2 tahun, sapi umur 2 tahun dan unta umur 5 tahun. Kebanyakan pembeli atau orang yang akan berkurban tidak tahu syarat ini. Sehingga apa yang terjadi? Mudah dibohongi oleh si penjual kurban. Ya kalau yang penjual kurbannya ngerti Pak, insya Allah aman. Tapi kalau nggak ngerti, atau dia ngerti tapi biar laku dagangannya, ya maka dia melakukan manipulasi terhadap hewan kurban sehingga sebagian syarat-syaratnya tidak
penuhi, ya. Nah, itulah yang saya maksud dosa besar bagi pedagang hewan kurban. Adapun pedagang hewan kurban yang jujur, tidak menipu, tidak memanipulasi, maka pedagang seperti itu adalah pedagang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Pedagang jujur dan amanah itu adalah pedagang yang mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya. Saya bacakan hadisnya, Pak. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, apa kata Nabi? At-tajirus saduqul amin. Seorang pedagang yang jujur dan amanah. Ma'an nabiyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin yaumal qiyamah. Nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kira-kira orang yang dikumpulkan bersama para nabi orang istimewa bukan Bapak Ibu? Istimewa. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa para pedagang di akhirat itu akan dikumpulkan bersama para nabi. Cuman pertanyaannya, pedagang yang seperti apa? Oleh Nabi disebutkan as-saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah, pedagang yang punya ilmu dagang, pedagang yang mengetahui rukun syarat dagang, dan ketika dia menjual hewan kurban maka dia tahu kriteria hewan kurban, kriteria hewan yang boleh dijadikan itulah pedagang yang akan dikumpulkan bersama para nabi. Tapi sebaliknya, pedagang yang tidak jujur, tidak amanah, tidak punya ilmu syariat tentang perdagangan, maka khawatir pedagang-pedagang seperti ini bukan mendapatkan kemuliaan dari Nabi, tapi mendapatkan kehinaan, ya, mendapatkan dosa besar. Kenapa? Tidak tahu hukum syariat, rukun syarat dagang tidak tahu. Apa yang menyebabkan dagang menjadi sah, apa yang menyebabkan dagang tidak sah, apa itu riba, apa saja macam-macamnya, tidak tahu. Khawatir pedagang seperti itu terjerumus ke dalam dosa besar. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali ke pedagang kurban, ya. Saya lanjutkan. Syekh Ibnu Hajar mengatakan, udda hada kabiratan huwa sorihu ma fi hadhil ahadits wa huwa dhahir li'annahu min akli amwalin nas bil batil. Pedagang yang seperti itu, yang melakukan manipulasi sehingga akad dagangnya tidak sah, maka pedagang seperti itu dianggap telah melakukan dosa besar. Kenapa demikian? Karena ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, cara yang salah. Kira-kira pedagang yang tidak tahu rukun syarat, pedagang yang benar apa yang enggak benar? Enggak benar, ya. Seorang pedagang dia harus tahu ilmu syariat tentang perdagangan, sama seperti orang yang sholat harus tahu ilmu tentang sholat. Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak didasari oleh ilmu, kemungkinan besar amalnya itu tidak sah,
dan tidak berlaku tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum dagang maka harus tahu ilmunya dulu. Begitu pula ketika ingin dagang hewan kurban, harus tahu dulu kriteria hewan yang boleh dijadikan sebagai kurban. Karena kalau tidak tahu hukumnya, tidak tahu ilmunya, Pak, dia akan melakukan akad yang batil. Kalau akadnya batil, maka uang yang diterima itu adalah uang yang batil. Artinya uang yang haram. Hati-hati ya. Perbuatannya dosa besar, uang yang diterima adalah uang haram. Qalal ulama, para ulama mengatakan, wa yadkhulu fi hadzal bab man ba'a syai'an fihi aibun faghattahu. Termasuk dari bab ini, bab dosa besar bagi seorang penjual. Apa? Yaitu seseorang yang menjual sesuatu yang cacat tapi dia menutupi cacat sesuatu itu. Ya. Kira-kira hewan cacat boleh enggak, Pak, dijadikan sebagai kurban? Tidak boleh. Setidaknya ada 5 cacat yang tidak boleh terdapat pada hewan kurban. Yang pertama al-arja. Hewan kurban tidak boleh pincang. Ya. Kalau seorang pedagang kurban menjual hewan kurban yang pincang, maka jual belinya tidak sah. Kemudian jika hewan tersebut digunakan sebagai kurban, maka kurbannya juga tidak sah. Kenapa? Karena disyaratkan hewan kurban tidak boleh memiliki cacat pincang. Kalau seandainya hewan kurban pincang, maka tidak boleh, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Apa batasan pincang? Ini disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Syato. Kata beliau, sekira-kira kawanan kambing berjalan ke satu tempat, maka kambing ini tidak bisa mengejar kawanannya itu. Nah, maka pincang seperti itu yang menyebabkan seekor hewan tidak boleh dijadikan kurban. Tapi kalau pincangnya pincang sedikit, Pak, bahasa Sundana tibang meesan, cuman keseleo doang, itu kambing, kebanyakan loncat-loncatan. Kalau pincangnya itu hanya sedikit, sekira-kira kawanannya berjalan ke satu tempat dia bisa menyusul, maka tidak jadi masalah. Hewan seperti itu boleh dijadikan sebagai kurban. Kemudian Syekh Abu Bakar Syato mewanti-wanti, Pak, hati-hati ketika menggulingkan hewan kurban, sapi misalkan. Panitia kita kan kalau menggulingkan sapi caranya ekstrim, Pak. Begitu sapinya tumbang, debu. Hati-hati, jangan sampai kakinya patah, jangan sampai kakinya pincang. Kalau kakinya patah pincang, maka kata Syekh Abu Bakar Syato, orang tersebut wajib mengganti dengan sapi yang baru. Kade panitia, Pak, panitia tanggung jawab itu kalau sampai sapinya pincang. Patungan panitia ganti sapi itu, Pak, ya. Nah, di sebagian tempat itu sudah punya alat. Sapinya tinggal dimasukin alat, diikat, diputer, tinggal sembelih, Pak. Ya. Kalau bisa tuh beli alat seperti itu, ya. Tapi kalaupun nggak punya alat itu, kita manual menumbangkan sapinya, maka tumbangkan dengan cara yang tidak ekstrim, ya. Sekarang kan sudah banyak tuh cara-caranya yang diajarkan oleh para juru sembelih. Ada satu lembaga Juleha namanya, juru sembelih halal, atau lembaga-lembaga yang lainnya yang mengajarkan bagaimana cara menumbangkan hewan kurban. Ada yang cara menumbangkan kambing cukup oleh 1 orang,
Ada cara menumbangkan sapi cukup 2-3 orang. Tinggal ditarik uratnya, Pak. Ada satu urat yang kalau ditarik, sapi itu langsung lemah, langsung duduk dia. Ada cara-cara seperti itu ya. Nah, itu harus dipelajari oleh panitia ya. Agar apa? Agar kekhawatiran kita tidak terjadi. Kekhawatiran tentang patahnya kaki sapi menjadi pincang sehingga tidak sah menjadi hewan kurban ya. Itu aib pertama yang tidak boleh ada pada hewan kurban, yaitu pincang. Aib kedua yang tidak boleh ada pada hewan kurban adalah al-aura, yaitu buta matanya, baik buta sebelah atau buta dua-duanya. Bagaimana cara mengetahui hewan tersebut buta atau tidak? Bisa dicek dengan kita menggerak-gerakkan tangan kita. Kalau matanya itu ikut gerakan tangan kita, berarti ada respon, tidak buta. Tapi kalau matanya tidak merespon gerakan tangan kita, khawatir buta, cek lagi. Atau misalkan matanya didominasi oleh warna putih, warna hitamnya hilang, kemungkinan buta, Pak. Atau misalkan bola matanya kempes dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dicek dulu ya. Apakah hewan tersebut mengalami kebutaan atau tidak? Itu aib yang kedua yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Nah, kemudian aib yang ketiga adalah hewan kurban terlalu kurus. Kata Syekh Abu Bakar Syato, sekira-kira penikmat daging, pecinta daging itu tidak tertarik dengan daging hewan tersebut, saking kurusnya, Pak. Maka ketika itu hewan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Adapun kalau kurus-kurus biasa, yang nggak jadi masalah. Aib yang keempat yang tidak boleh ada pada hewan kurban adalah sakit. Hewan yang lain lari-larian, makan, lompat-lompatan. Ini hewan rebahan aja di pojokan ya. Nah, kalau hewannya adalah hewan sakit, maka tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Kemudian aib yang terakhir adalah berkurangnya daging hewan. Seperti misalkan daun telinganya terpotong, baik sebagian atau semuanya. Atau buntutnya yang terpotong, badannya gede, tapi buntutnya putus. Nah, ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Itu cacat yang kelima ya. Tidak boleh ada aib cacat yang mengurangi daging kurban, baik secara kualitas atau kuantitasnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, seorang pedagang kambing atau pedagang hewan kurban itu harus tahu syarat-syarat seperti ini. Harus tahu batasan umurnya, harus tahu aib-aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban dan lain sebagainya. Agar apa? Agar dia menjual barang yang sesuai, menjual hewan yang sesuai dengan kriteria hewan kurban yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Nah, jangan sampai hewan terdapat cacat pada hewan tapi disembunyikan oleh si pedagang kurban. Hati-hati. Jangan sampai menyembunyikan cacat yang ada pada hewan kurban. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a aiban." Barang siapa yang menjual barang yang cacat, lam yubayyinhu, dan dia tidak memberitahu apa kekurangannya, di mana cacatnya. Lam yazal fi maqtillah aw lam tazal al malaikatu tal'anu. Maka pedagang seperti ini, pedagang yang tidak jujur, akan mendapatkan murka dari Allah dan mendapatkan laknat dari para malaikat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, ini hati-hati ya yang jual hewan kurban. Nah, ini syarat-syarat ini harus dipenuhi nih ya, agar menjadi at-tajir as-saduqul amin, pedagang
yang jujur dan amanah. Jangan sebaliknya, pedagang yang tidak jujur dan tidak amanah, pedagang yang manipulatif, yang penting duit, yang penting cuan. Hati-hati, pedagang seperti itu akan berakhir dengan membawa dosa yang besar. Nah, itu yang pertama, Pak ya. Jadi seorang pedagang menutupi aib barang dagangannya. Dalam konteks ini, seorang pedagang menutupi cacat hewan kurban dagangannya, ya, harus dijelaskan dulu. Kemudian hadis berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu li ahadin an yabi'a syai'an. Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu illa bayyana ma fihi wala yahillu liman alima dzalika illa bayyanahu, kecuali dia menjelaskan barang dagangannya. Artinya kalau tidak ada kekurangan, jelaskan tidak ada kekurangan. Dan sebaliknya kalau ada kekurangan, maka jelaskan kekurangannya. Agar apa? Untuk menyesuaikan harga. Nah, begitu pula ketika menjual hewan kurban. Jika hewan kurban tersebut ada cacatnya, maka jelaskan kepada pembeli, wahai pembeli, hewan kurban ini memang besar badannya, tapi dia memiliki cacat. Apa cacatnya? Sebelah matanya buta. Nah, ini harus dijelaskan ke pembeli. Nah, dan pembeli juga harus paham kalau hewan yang buta itu tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi penjualnya jujur, pembelinya paham, tahu ilmu tentang kurban. Tapi lebih afdol lagi dua-duanya paham, Pak. Si penjualnya paham sehingga tidak menjual hewan kecuali yang benar-benar memenuhi kriteria. Dan si pembelinya pun selektif, tidak asal beli, tapi benar-benar memilih mana hewan yang sesuai dengan kriteria hewan kurban. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang saya maksud dosa besar pedagang hewan kurban, ya. Tidak semuanya. Nanti ada yang marah lagi, ya. Kayak kemarin saya bikin pengajian, diupload ke YouTube, dibikin judul sama Ustadz Dedi, dosa besar panitia kurban. Itu panitia banyak yang marah, Pak. Loh kita ikhlas lillahi ta'ala kok dosa. Ya, simak dulu videonya. Yang saya maksud adalah panitia yang tidak tahu ilmu tentang kurban dan memang tidak mau tahu, Pak. Tentu orang yang punya ilmu, orang yang tidak punya ilmu tentang kurban pasti melakukan kesalahan dalam itu dosa besar karena itu amanah orang, Pak. Betul ya? Dosa besar. Banyak yang marah tuh. Nah, itu biasanya yang tidak nyimak video sampai selesai. Di-upload sama Ustadz Dedi, viewersnya udah 1 juta yang nonton. Wah, Masya Allah. Itu karena judulnya tadi ya. Dosa besar panitia kurban. Nah, sekarang judulnya dosa besar pedagang kurban. Ini yang dagang jangan marah dulu ya, simak dulu penjelasannya sampai akhir. Nah, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, ketika akadnya tidak sah, maka uang yang diterima pun dianggap sebagai uang haram karena berasal dari transaksi yang tidak sah menurut syariat. Nah, uang haram ketika masuk ke dalam perut, atau ketika jadi pakaian, atau ketika jadi kendaraan, atau ketika jadi rumah, maka konsekuensinya luar biasa berbahaya, Pak. Pertama, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, kalau dia berangkat haji, berangkat umroh,
haji umrohnya ditolak oleh Allah. Yang ketiga, kalau dia sedekah, maka sedekahnya diibaratkan mencuci baju kotor dengan air kencing. Kira-kira baju kotor dicuci sama air kencing bersih atau nambah kotor, Bapak Ibu? Tambah kotor. Saya bacakan satu-satu hadisnya, Pak. Pertama, orang yang makan dari hasil yang haram. Ini umum nih, entah dari hasil mencuri, entah hasil dari korupsi, entah hasil dari gaji buta, entah hasil manipulasi, makan duit masjid, makan duit umat, makan duit anak yatim. Nah, ini umum ya. Konsekuensinya dunia akhirat. Saya bacakan satu persatu konsekuensinya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manishtaro sauban bi asyrati darahima." Barang siapa yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham. Wa fihi dirhamun min haram. Tapi dari 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram. Entah itu dia dapat dari hasil mencuri dan lain sebagainya. 9 dirhamnya halal, tapi 1 dirhamnya haram. Apa kata Nabi? Lam yakbalullahu azza wa jalla lahu sholatan. Selama pakaian itu dipakai, selama itu pula Allah tidak akan menerima sholat-sholatnya. Kira-kira percuma nggak, Pak? Percuma bangun sebelum subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tapi di dalam perutnya ada barang haram. Yang dipakai di atas badannya adalah barang haram. Maka itu semua akan menjadi sebab tertolak semua sholat-sholatnya. Jangankan yang sunnah, yang wajib ditolak, Pak. Ini hati-hati tuh. Akibat makan haram, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, qala Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, man anfaqal harama fit ta'ah. Barang siapa yang menginfakkan uang haram dalam ketaatan, seperti santunan anak yatim pakai duit haram, pergi umroh, haji pakai duit hasil korupsi, ya. Atau misalkan bersedekah pakai duit hasil riswah, calon BPD, calon lurah, bentar lagi pemilihan itu ya. Nah, biasanya calon BPD, calon lurah, calon pejabat agar terpilih dia membagi-bagikan uang ke masyarakat. Itu namanya riswah. Praktek suap menyuap, ar-rashi wal murtashi finnar, kata Nabi. Orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap, dua-duanya masuk neraka. Calon BPD-nya masuk neraka, warganya pun masuk neraka. Calon lurahnya masuk neraka, warganya pun masuk. Cuman calon BPD dan calon lurah yang seperti apa? Ya seperti tadi, nggak semuanya. Hanya mereka yang melanggar aturan syariat. Riswah diharamkan, tapi mereka tetap melakukan praktek-praktek tersebut. Hati-hati ya Bapak Ibu. Baik yang memberi uang suap atau yang menerima, dua-duanya terkena dosa besar. Hati-hati. Nah, uang-uang haram yang didapatkan kemudian dia infakkan di jalan Allah, santunan anak yatim, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Apakah dengan melakukan ketaatan-ketaatan itu status uangnya berubah jadi halal atau dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah? Tidak. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fahuwa kaman tahhara sauba bil bauli. Orang yang melakukan hal tersebut seolah-olah sedang mencuci pakaian kotor dengan air kencing.
pakaian kotor, berdebu, atau lebih dari debu apa namanya? Noda, letak. Dicuci pakai air kencing. Ini bukan tambah bersih, malah tambah kotor. Tadinya kotor doang, sekarang kotor plus bau. Betul. Nah, begitulah orang yang menginfakkan hartanya yang haram untuk ibadah, bukannya tambah pahala, malah tambah dosa. Hati-hati ya Bapak Ibu. Ini yang kedua, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, man hajja bimalin haram, barang siapa yang pergi haji atau pergi umroh dengan harta yang haram, faqala, kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Itu kan zikirnya orang haji dan umroh, Pak ya. Ketika dia mengatakan labbaik Allah, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Apa jawaban Allah? Qala Allah Ta'ala la labbaika wala sa'daika. Fulan, kedatanganmu tidak aku sambut, haji umrohmu tidak aku terima, wa hajjuka mardudun alaika, semua ibadahmu aku tolak. Kenapa? Karena di dalam perutmu ada yang haram. Engkau memakai pakaian beli dari hasil yang haram. Engkau pergi haji, pergi umroh dengan uang yang haram. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau sudah berani makan haram, siap-siap sholat ditolak, sedekah ditolak, haji umroh ditolak. Bahkan dalam Sahih Bukhari, doa-doanya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang lebih parah, dalam hadis Nabi disebutkan semua anak keturunannya tidak akan ada yang memiliki akhlak yang baik, dan tidak akan ada yang mudah diajak untuk beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, ini syarah dari hadis Arba'in Nawawiyah karangan Imam Nawawi. Syarahnya itu dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Ini kayaknya udah pernah saya ceritain. Ada seorang ulama punya banyak anak, Pak. Semua anaknya ahli ibadah dan hafal Quran, kecuali satu anak. Anak ini selain tidak mau ibadah, selain tidak mau menghafal Quran, dia pun menjadi biang kerok di kampung halamannya. Akhirnya ada salah satu jamaahnya yang bertanya, Pak Kiai, kok semua anakmu hafal Quran, soleh, soleha, tapi ada satu anak yang jadi biang kerok. Kenapa? Apa sebabnya? Apa jawaban Kiai ini? Dia mengatakan, wahai fulan, itu anak dari hasil makan syubhat. Itu baru syubhat tuh, belum haram, Pak. Itu anak dari hasil makan. Bagaimana ceritanya? Satu ketika aku sedang lapar, kata si ulama ini, aku diundang makan oleh salah satu pejabat negara. Kebetulan pejabatnya itu pejabat yang nggak bener, pejabat yang tidak peduli halal haram, yang penting tanda tangan cuan. Ada di sini yang begitu, kade, Pak. Yang penting tanda tangan proyek cuan, nggak peduli halal, nggak peduli haram. Hati-hati. Ini kejadian. Wahai fulan, satu ketika aku sedang lapar, diundang ke rumah pejabat. Akhirnya aku pun makan di sana, dan aku tidak tahu makanan itu dibeli dengan uang apa. Barangkali dengan uang halal, barangkali dengan uang haram, hasilnya syubhat. Nah, fulan, setelah aku kenyang dari rumah pejabat, aku pun pulang ke rumah dan menggauli istriku. Ya, dan anak itu hasil hubungan pada malam tersebut. Jadi makanan syubhat masuk ke dalam perut, diolah.
kemudian menjadi saripati air mani yang syubhat. Saripati air mani syubhat keluar dan memasuki ovum, membuahi rahim si wanita menjadi embrio yang syubhat. Kemudian dia terlahir menjadi anak yang hati-hati, akhlaknya syubhat, ibadahnya syubhat, makanya diajak ibadah nggak mau, disuruh ngafal Quran susah, ngelawan terus sama orang tua, jadi biang kerok di kampung halaman. Makanya Bapak Ibu, yuk saya berwasiat dan mengajak kepada diri saya sendiri dan umumnya jamaah sekalian, yuk dari sekarang kita bersih-bersih. Bukan bersih-bersih fisik, tapi bersih-bersih batin kita, ruhaniyah kita. Jangan sampai ada barang haram yang masuk ke dalam perut kita dan ke dalam perut anak-anak kita, ya. Jadi mulai dari sekarang tuh Bapak Ibu, setiap kali ada duit tanya dulu itu duit apa. Jangan langsung terima aja, tanya dulu itu duit apa. Selektif dalam menerima sesuatu, Pak. Ya, mulai dari sekarang kita bersih-bersih diri kita. Terakhir deh saya mau cerita. Di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, satu ketika Imam Hasan Basri pergi haji. Dia melihat satu pedagang di Mekah yang ketika menjajakan barang dagangannya, dia selalu bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, barang saya barang yang paling bagus. Demi Allah, barang saya barang yang paling murah. Setiap kali menjajakan barang dagangannya, dia selalu bersumpah dengan nama Allah. Maka Imam Hasan Basri yang tadinya ingin membeli barang di pedagang tersebut tidak jadi. Kenapa? Biasanya orang yang gampang sumpah, gampang bawa-bawa nama Allah, itu tukang bohong, Pak. Ini ciri-cirinya kata Imam Hasan Basri. Orang yang gampang ngomong demi Allah biasanya tukang bohong. Nah, sehingga Imam Hasan Basri tidak jadi membeli barang di pedagang tersebut. Nah, kemudian ketika haji tahun depan, Imam Hasan Basri kembali melihat si pedagang tadi. Akan tetapi di tahun itu si pedagang tidak lagi menjual barang dagangannya dengan bersumpah-sumpah atas nama Allah, Pak. Jadi dia terlihat lebih sabar, terlihat lebih tawakal. Kalau ada yang beli dia jual, tidak ada yang beli dia diam, Pak. Tidak seperti tahun lalu yang teriak-teriak bersumpah-sumpah dengan nama Allah kalau barangnya itu barang paling bagus, paling murah. Akhirnya Imam Hasan Basri pun mendatangi orang tersebut dan bertanya, "Wahai fulan, aku lihat tahun lalu engkau sangat bersemangat untuk dagang sampai membawa-bawa nama Allah. Tapi mengapa tahun ini engkau begitu tawakal?" Apa jawaban si pedagang ini? "Wahai Imam Hasan Basri, tahun lalu itu saya punya istri yang kalau saya pulang dagang bawa hasil yang sedikit, saya diomelin." Ada yang begitu. "Dan jika saya pulang dagang membawa hasil yang banyak, dia tidak bersyukur. Dia selalu berpesan kepada saya, 'Pak, awas kalau hasil hari ini sedikit.'" Selalu diancam oleh istrinya, Pak. Wahai Imam Hasan Basri, oleh karenanya ketika dagang, aku selalu bersumpah cara apapun aku lakukan asal barang daganganku laku. Tapi sekarang alhamdulillah Imam, istri saya itu sudah meninggal dunia. Alhamdulillah cenah. Geus paeh pamajikan saya. Kemudian setelah istri saya yang itu meninggal, saya menikah lagi dengan seorang wanita solehah. Istri saya yang kedua ini solehah, wahai Imam. Setiap saya mau pergi berdagang, dia mengatakan, "Wahai suamiku, bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan sampai engkau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Aku dan anak-anakku kuat menahan lapar, tapi aku dan anak-anakku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Maka hati-hati engkau ketika menjajakan barang daganganmu. Wah imam, karena aku memiliki istri yang begitu soleha, maka sekarang aku pun tenang dalam menjajakan barang daganganku. Makanya Bu, sama suami jangan banyak nuntut ya Bu ya. Khawatirnya suami menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang. Nggak peduli halal, nggak peduli haram. Kalau yang haram masuk ke dalam perut ibu, masuk ke dalam perut anak-anak ibu, nanti kacau ya, semua akan jadi kacau. Maka jangan banyak tuntutan sama suami. Kalau suami pulang bawa penghasilan yang sedikit, sabar. Kalau bawa penghasilan yang banyak, bersyukur. Itu kuncinya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat.